morning everyone. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan. Apa kabar semuanya? Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Mari bawa hati kita bersama kembali dalam hadirat Tuhan. Kita menghampiri Tuhan. Makasih Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang ku suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan bersama. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Makasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan bersama. Ku mau seperti-Mu Yesus, di
memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan bersama. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mohon maaf saudara karena beberapa waktu saya memang radang dan serak ya. Jadi nyanyinya juga pelan-pelan gitu saudara. Jadi gatel gitu. Jadi kalau pas lagi mau nyanyi sehat saudara, cuman kalau udah tenggorokannya udah sakit gitu, terus kemudian apa ya, lebih keserak ya, bukan tenggorokan sakit, lebih keserak, nggak bisa nyanyi. Jadi kadang-kadang cuman kayak angin-angin gitu ya, itu susah sekali. Tapi saya melihat pertolongan Tuhan. Mungkin saya bersaksi sedikit sebelum saya ingin renungan singkat saudara. Jadi waktu saya ke Amerika dan kemudian tadinya berpikir bahwa karantinanya itu hanya 2 malam 3 hari. Jadi ada beberapa jadwal, bukan beberapa ya, cukup banyak jadwal yang kemudian ketika ada perubahan yang drastis, tiba-tiba saudara harus 10 hari, itu benar-benar yang sempat kaget dan banyak hal yang benar-benar mesti dirubah. Dan sebab itu ada banyak acara dan pelayanan dan juga beberapa acara yang sudah dari jauh hari saya tidak bisa menghadiri. Mungkin di momen ini kalau ada Bapak Ibu yang ada mungkin di momen dimana jadwal yang tidak bisa karena saya harus karantina, saya mohon maaf. Dan setelah itu pas pulang ke sini saudara, saya lebih kayak suara hilang gitu, serak. Tapi yang ada jadwal-jadwal lain yang saya tidak bisa cancel saudara ya. Dan yang membuat saya terkagum dan haru saudara, kenapa? Karena sudah kadang udah memang gak ada suara saudara, udah berat banget, tapi ketika memang harus hadir dan nyanyi, benar-benar Tuhan tolong gitu. Pas di depan Tuhan bela, benar-benar bisa ada suara keluar, sekalipun mungkin tidak maksimal, tapi saya merasa pertolongan Tuhan. Karena nggak mungkin, karena saya udah berasa kalau ketika memang tidak bisa nyanyi, karena untuk ngomong aja itu sulit gitu kan, berat banget gitu ya. Tapi ternyata
bisa nyanyi dan semuanya karena Tuhan. Sebab itu hari ini saya percaya bahwa kita mungkin punya berbagai alasan, berbagai hal yang kadang-kadang kita ingin berdoa, kita ingin menyembah Tuhan, itu kita ingin melayani Tuhan, apapun yang kita ingin lakukan. Kadang-kadang ada banyak-banyak kendala yang membuat kita punya alasan untuk kita tidak melakukan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan melihat hati kita, karena ada beberapa hal memang kendala tidak bisa di cancel ketika ada pelayanan, sekalipun dengan kondisi suara seperti ini. Tuhan tolong, dan saya tahu Tuhan sudah sembuhkan. Jadi mohon maaf kadang suka batuk di tengah-tengah, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang baru pertama kali bergabung, welcome to JC Ministry dalam Berkat Pagi. Dan hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang hamba yang tidak berguna. Saudara ya, kita tahu bersama ada satu kisah dalam firman Tuhan di mana Yesus memberikan satu perumpamaan. Dia katakan tentang menjelaskan tentang hamba-hamba yang kemudian dia melakukan apa saja karena dia statusnya hamba. Jadi dia tidak perlu mendapatkan terima kasih dari tuannya atau dari orang-orang yang dia memberikan jasanya, saudara ya. Jadi kalau beberapa hari belakangan saya berbicara, ternyata yang memang kalau mau dipikir-pikir ya, saudara. Jadi saya tidak benar-benar memang mengatur untuk hari ini seperti ini, hari ini benar-benar setiap hari ya saya berdoa mempersiapkannya. Dan ternyata kemarin juga ngomong soal master, soal hamba dan soal tuan. Dan kemudian beberapa waktu sebelumnya juga soal juga tentang bagaimana Tuhan kita dipercayakan untuk bisa menabur asal kita tidak menjadi lelah. Dan hari ini saya ingin bagikan tentang bahwa kita ini adalah hambanya. Tetapi kan kadang dalam kehidupan kita, ketika kita bisa melakukan sesuatu, kita merasa kita cukup berjasa, saudara. Jadi hamba itu adalah pribadi yang hak hidupnya sudah dicabut. Jadi tidak ada punya hak sama sekali, saudara ya. Yang dikategorikan kalau pada zaman dulu budak, saudara ya. Jadi budak itu dia udah benar-benar kelas yang paling rendah, saudara ya. Dan firman Allah berkata seperti ini. Ada satu perumpamaan dikatakan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak? Sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Firman Tuhan berkata seperti ini. Di dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-7, saudara ya. Sorry tadi. Dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Sampai di sini dulu, saudara. Jadi dikatakan kalau ada seorang hamba yang dia baru bekerja membajak atau mengembalakan ternak pada zaman dulu, saudara ya, dikatakan tidak mungkin ketika hamba itu pulang ke rumahnya kemudian tuannya itu akan berkata, mari ayo kita segera makan, saudara. Yang sebenarnya dikatakan bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba ini, ya udah kamu tolong sediakan makanan buat aku. Pada zaman dulu dikatakan orang yang sudah budak itu dia akan mengikat pinggangnya dan kemudian dia akan melayani, saudara. Dan dikatakan bahwa layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, baru kamu boleh makan. Saudara, ini adalah salah satu perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa seorang budak itu, seorang hamba itu, dia tidak boleh posisinya memang beda pada zaman dulu, saudara, dengan tuan. Dan dikatakan bahwa tidak mungkin dia akan ajak makan. Yang ada, hamba ini akan menyiapkan makanan, akan serve tuannya dengan terbaik. Kemudian setelah itu baru dia boleh makan dan minum, saudara. Nah, ayat selanjutnya, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Saudara, tuannya ini tidak akan pernah berterima kasih karena itu sudah menjadi kewajiban, itu sudah menjadi yang harus dilakukan oleh hamba itu. Saudara, kalau mungkin pada zaman sekarang kita boleh berterima kasih even kepada orang-orang, mungkin Bapak Ibu punya bawahan, Bapak Ibu punya karyawan, punya staff, atau bahkan pekerja rumah tangga, asisten rumah tangga. Saudara, kita juga ketika dia melakukan sesuatu, kita akan berkata terima kasih atau thank you, sudah nolong, aduh makasih banget ya gitu. Padahal
mungkin dia adalah orang yang bekerja kepada kita, atau bahkan dikatakan bahwa asisten rumah tangga, kita masih kasih terima kasih. Tapi pada zaman dulu Alkitab ini benar-benar sesuai dengan pada zaman itu terjadi. Dikatakan tidak akan tuannya ini berterima kasih kepada hambanya, karena memang itu adalah tugas yang harus dilakukan. Dikatakan demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, perumpamaan ini begitu memiliki pesan yang sangat kuat bahwa Anda dan saya adalah hamba-hamba daripada Kristus, Tuhan kita, Master kita. Dan firman Allah berkata seperti ini, kalau kemudian kita dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu, kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, saudara. Ketika kita melakukan itu, kita tidak bisa bermegah, kita tidak punya jasa apa-apa. Kita bahkan harus berkata, kami ini hanya hamba yang tidak berguna, saudara ya. Kata tidak berguna itu dalam beberapa terjemahan dikatakan akreios itu, dan dikatakan juga useless atau good for nothing. Jadi sesuatu yang baik untuk yang memang nggak penting banget, nggak ada artinya sama sekali, tidak ada bagus-bagusnya. Jadi dikatakan bahwa kalau dikatakan hamba yang tidak berguna itu memang nggak ada manfaat, useless, nggak berarti, nggak berguna. Saudara, jadi artinya bahwa apapun yang kita lakukan itu memang bukan sesuatu yang ada jasa apa-apa, tidak ada andil apa-apa, memang kita harus melakukan. Saudara, kalau berbicara soal hamba, kalau mungkin pada aplikasi kehidupan kita sehari-hari, kita adalah hamba-hamba dimanapun kita ditempatkan. Mungkin ada orang bertanya, saya bukan hamba Tuhan karena saya masih bekerja. Kita mungkin bukan hamba Tuhan, tapi kita hamba di mana kita di keluarga kita. Kita hamba di mana Tuhan percayakan pekerjaan kepada kita. Kita hamba di mana Tuhan mengutus kita dimanapun kita berada. Bahkan ketika kita bukan 100% adalah seorang hamba Tuhan, Anda dan saya adalah hamba dari Tuhan yang maha tinggi, saudara, dari Raja yang luar biasa. Karena ayat ini tidak dicatat untuk pendeta, ayat ini dicatat kepada setiap orang, saudara. Sebab itu dikatakan bahwa jika kita ini adalah hamba Tuhan, ketika Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu, ketika bahkan kita rindu melakukan sesuatu, ketika kita dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk melakukan sesuatu, harusnya tidak ada kebanggaan, harusnya tidak ada sesuatu yang kita harus klaim kepada Tuhan kita, supaya Tuhan harus balas dong, Tuhan harus curahkan kuasanya, Tuhan harus berkati aku karena aku melayani engkau. Saudara, tidak perlu ada perkataan itu, tidak perlu bahkan ada harapan itu, saudara, karena suatu pelayanan itu adalah pengabdian, suatu pelayanan itu adalah tanggung jawab yang kita berikan kepada Raja yang di atas segala raja, bos di atas segala bos, saudara. Jadi selalu saya beri contoh bahwa kalau kita bekerja di dunia mungkin di perusahaan atau di pabrik atau di satu instansi, saudara, kita bekerja, dan kemudian ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik daripada yang memang biasa kita diminta, seperti saya pernah share beberapa waktu lalu, dengan melakukan dengan maksimal, bahkan dalam waktu yang minimum, saudara, saya percaya bahwa kita akan naik posisinya, mulai dipercayakan lebih lagi, saudara. Bayangkan ketika kita melayani Tuhan, sebesar apapun, bahkan sekecil apapun yang kita pernah buat, kita tidak punya jasa sama sekali. Ini yang Tuhan sedang ajarkan, sehingga semua yang kita lakukan, semua yang baik, semua perbuatan baik, semua pekerjaan Tuhan, semua tanggung jawab yang kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan saudara, mungkin ada yang bertanya bahwa apa ini hanya soal urusan pelayanan, karena Paulus berkata seperti ini, apa saja yang kamu lakukan seolah-olah kamu sedang melakukannya untuk Tuhan. Jadi ini bukan hanya soal pelayanan, itu soal tanggung jawab dalam bentuk apapun, saudara. Bahkan terlebih lagi ketika Tuhan memakai kita menjadi hamba-hambanya bagi Injil, bagi kabar baik, bagi pelayanan untuk menyelamatkan banyak orang, saudara. Kita tidak punya andil, tidak punya jasa sedikit pun. Dikatakan useless, good for nothing, dikatakan hamba-hamba yang tidak ada gunanya, saudara ya. Dan firman Allah berkata seperti ini, sehingga kita tidak boleh
klaim, kita tidak boleh bermegah dengan apapun itu, saudara ya. Jadi kadang ketika Tuhan percayakan kita hal-hal yang besar, let's say orang yang dipakai dalam melayani, mungkin tadinya kita hanya melayani hal-hal yang kecil, tapi kemudian mulai dipercayakan dengan pekerjaan yang lebih lagi, mulai dibawa Tuhan ke event-event, mulai dipercayakan mungkin tadinya cuman kayak di tengah tiga orang, 10 orang, kemudian ratusan orang, kemudian bahkan ribuan orang. Seharusnya kita tidak bisa mencuri kemuliaan Allah atau merasa bahwa kita pantas, atau merasa bahwa oh saya melakukan ini, atau acara ini, pelayanan ini, gereja ini, ataupun apapun yang kita lakukan itu kalau tidak ada saya tidak akan maju, tidak akan jadi. Kalau pekerjaan Tuhan ini kalau tidak ada saya mungkin tidak akan bisa maksimal, dan masih banyak hal yang lain. Ataupun mungkin kalau saya tidak bernyanyi dalam acara ini, kalau saya tidak melayani dalam acara ini, tidak terjadi mujizat, tidak terjadi lawatan Allah. Saudara, kita ini hanya hamba yang tidak berguna, yang hanya dipinjam oleh Tuhan untuk dipakai dengan kuasa dan urapannya untuk membawa kabar baik, untuk dipakai. Saudara, tanpa kuasa Tuhan nggak ada apa-apanya. Saudara, Injil bahkan pemberitaan firman Allah tanpa kuasa Allah, tanpa hadirat Allah, tanpa benar-benar Kristus mewahyukan dan sampai hati yang sungguh-sungguh melayani, ini hanya kayak motivasi biasa aja. Ini tidak ada kuasa. Sebab itu Paulus berkata, ketika aku datang kepadamu, aku datang dengan takut dan gentar. Aku tidak datang dengan hikmat manusia, aku datang dengan hikmat, dengan kuasa Allah. Saudara, jadi saudara, apa yang harus kita banggakan? Tidak ada yang dapat kita banggakan. Kalau Anda pernah ingat lagu yang saya tulis, Engkau Alasan Selamaku Hidup, artinya saya senang berkata, Tuhan, apa yang harus saya banggakan? Hidup ini seluruhnya karena Tuhan, karena cintanya Tuhan, karena sayangnya Tuhan. Saudara, kita bisa dipercayakan lebih, kita bisa diberkati Tuhan, kita bisa dibukakan jalan-jalan yang mengagumkan. Itu karena Tuhan yang sayang sama kita, bukan karena kita yang hebat. Saudara, kita bisa dipercayakan lebih lagi, dipercayakan lebih lagi. Saudara, selain saya katakan kemarin bahwa karena kita setia pada perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar, tapi juga karena memang itu cintanya Tuhan, itu karena kebaikannya Allah, itu karena kemurahan Tuhan, sehingga apa yang perlu kita banggakan? Tidak ada yang perlu kita banggakan. Saudara, sebab itu saudara, mulai hari ini mari kita bersama-sama minta sama Tuhan memiliki hati seorang hamba yang tidak ada kemegahan, tidak ada kebanggaan, tidak mencuri kemuliaan Allah. Semua itu yang layak menerima pujian hanya Tuhan. Dan kemudian apa kabar dengan hamba yang tidak melakukan tanggung jawabnya? Saudara, Alkitab mencatat, kalau saudara baca di ayat selanjutnya, dikatakan bahwa hamba-hamba yang baik dia dipuji oleh Tuhan. Maksudnya engkau sudah setia dan kemudian engkau akan dipercayakan lebih. Sekalipun di ayat sebelumnya kalau kita baca tentang urusan yang berhubungan dengan hamba, dikatakan bahwa kita tidak boleh mencuri kemuliaan, tidak boleh ada kebanggaan, tidak boleh merasa bahwa semua yang kita lakukan ini memang karena kita, karena semuanya ini karena Tuhan dan kita tidak berguna sama sekali. Tetapi kita diberikan ketika kita setia, ketika kita terus berjalan, Tuhan akan mempercayakan kita lebih dan lebih lagi jika kita terus menjaga hati kita sebagai hati hamba, hati yang mau setia, hati yang mau bertanggung jawab untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tapi saya katakan, apa kabar dengan hamba yang jahat? Kalau saudara baca kisahnya, dikatakan hamba yang jahat itu dikategorikan, dikatakan adalah hamba yang lalai mengerjakan semua tanggung jawabnya, bahkan dikatakan jahat dan malas. Saudara bayangkan, jadi ketika saya baca ayat ini, aduh, saya jadi apa ya, jadi rasanya ada rasa takut juga. Artinya begini, kalau Tuhan panggil dan Tuhan mungkin menilai kita sebagai hamba yang jahat dan malas, saudara, nggak enak banget saudara ya. Kalau kita ngecap orang, dicap orang seperti itu aja kita nggak bisa terima, atau rasanya seperti apa ya, kok kayak kita dibilang jahat, bahkan dibilang malas, padahal kita sudah rajinnya luar biasa atau ingin berbuat baik. Sebab itu saudara, firman Allah berkata yang menilai itu Tuhan. Hati kita ini yang menilai itu Tuhan. Semua yang kita lakukan dari luar ini casingnya saja, tapi semua itu bersumber dari sini. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua bermuara dari sini, saudara. Kemudian itu akan keluar dan itu akan menyentuh surga. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu dan kita tetap merendahkan di hadapan Tuhan, aduh Tuhan, aku hanya hamba-hamba yang tidak berguna, Tuhan yang melihat hati ini dan Tuhan akan memberikan
kepercayaan lagi saudara. Dan Tuhan berkata kita adalah hamba yang baik. Dia menilai kita saudara. Tapi kemudian hamba yang tidak melakukan tanggung jawabnya, ini ngeri, dikatakan hamba yang jahat dan malas saudara. Saudara bayangkan kalau Yesus saja boleh memberikan perumpamaan bahwa kalau hamba yang tidak setia, hamba yang tidak tidak melakukan sesuatu, hamba yang tidak melayani terbaik, hamba yang selalu berontak kepada tuannya, hamba yang tidak melakukan semuanya, dikatakan seperti disuruh siapin makan segera, disuruh yang ini itu segera tanpa berbantah-bantah, disuruh melayani, disuruh terus jadi berkat, mencintai Tuhan, disuruh mengejar Allah untuk hidup sungguh-sungguh menyenangkan, mengabdi bagi Tuhan. Kadang kan kita tidak mau, dan kita jangan sampai dikategorikan hamba yang jahat dan hamba yang malas. Bahkan bahasa yang paling keras salah satu terjemahnya dikatakan hamba yang bajingan. Aduh, itu waktu saya baca itu benar-benar gimana ya saudara ya, kalau yang ngomong itu Tuhan, bahwa kalau kita tidak melayani terbaik, kalau kita tidak melakukan semuanya sungguh-sungguh yang terbaik, tanpa pamrih, tanpa kita membanggakan diri kita saudara, kita akan dinilai, dipanggil menjadi hamba yang baik. Tapi kalau tidak, kita dikatakan hamba yang jahat dan malas, atau dengan bahasa terjemahan lain bajingan saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau mendapatkan cap seperti itu dari Tuhan. Saya dan saudara rindu untuk kita didapati menjadi hamba yang setia, hamba yang rajin, hamba yang melakukan semuanya tanpa pamrih. Karena kita ini hamba yang tidak berguna, tapi di tangan Allah yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Mungkin ada yang bertanya, apa yang harus saya lakukan? Minta kepada Tuhan hati seorang hamba yang mau melayani tanpa pamrih, yang mau melakukan sesuatu tanpa dipaksa, yang mau melakukan sesuatu tanpa harus dipuji, yang mau menjadi berkat, yang mau dipakai dalam pelayanan, yang mau dipinjam hidupnya untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi partnernya Allah, yang mau memberikan dirinya, kemampuannya, talenta, semua yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan, hanya untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan, tanpa kita mengambil pujian kepada kita, yang setia kepada setiap pekerjaan kecil, dan karena kita sedang melakukannya bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Saudara, minta, kita sama-sama minta, karena ini tidak mudah saudara, karena manusia ada ego. Manusia ketika diserang dari segi egonya, keangkuhannya, harga dirinya, itu tidak mudah. Dia bisa menyerang balik, dia bisa berontak, bahkan dia bisa menjadi jauh lebih jahat dari sebelumnya. Tetapi ketika kita sudah menaklukkan diri kita dan hidup kita tersalib bersama dengan Kristus saudara, hidup kita terjual di atas bukit Kalvari ketika Yesus mati buat kita. Anda dan saya bukan siapa-siapa. Anda dan saya adalah hamba-hamba dari Tuhan yang sangat luar biasa, yang menebus, mengangkat hidup kita. Dan saya percaya ketika kita mau berdoa, mau minta kepada Tuhan, mau berkata, Tuhan jadikan aku hamba yang setia, hamba yang mau melayani Engkau, hamba yang melakukan yang terbaik, hamba yang selalu berkata, I'm nothing Lord, aku bukan siapa-siapa. Sekalipun Engkau sudah pakai, sekalipun Engkau sudah percayakan, sekalipun aku sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan, sekalipun aku sudah dipakai luar biasa, sekalipun aku sudah melakukan banyak, tapi kita mau berkata, Tuhan aku bukan siapa-siapa, aku hanya hamba yang melakukan semua tugas, dan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan kita berdoa supaya minta menjadi hamba yang baik, bukan hamba yang jahat, malas atau bajingan. Biar Tuhan temukan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada di antara saudara yang mungkin sudah lama Anda ikut Tuhan, sudah lama Anda tahu Yesus, Anda sudah melihat mujizat, banyak pertolongan Tuhan, tapi Anda kadang-kadang ketika Tuhan ingin pakai untuk hidup kita dipinjam oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan, kadang kita hitung-hitungan dengan Tuhan, apa yang Tuhan bisa kasih, kemudian kita baru mau semangat. Kadang-kadang kita seperti orang yang harus dipaksa untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Biar hari ini kita berdoa supaya Tuhan memberikan hati yang rela, kerelaan hati, hati yang penuh belas kasihan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan kita, Dia tidak pernah buta saudara. Firman Allah berkata bahwa Dia memperhatikan sekecil apapun
apapun yang kita lakukan. Apalagi ketika kita melakukan dalam pengabdian, atau kita melakukan dengan merasa bahwa Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Itu yang akan kemudian naik sampai ke surga. Karena firman Allah berkata bahwa semua kehidupan kita, semua giat-giatnya kita dalam pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jerih lelahmu, Anda dan saya tidak akan pernah sia-sia. Berapa di antara saudara yang rindu untuk melayani Tuhan, rindu untuk dipakai oleh Tuhan, rindu untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, rindu untuk menjadi bagian, dipinjam hidupnya bagi Tuhan, untuk jadi berkat, saudara. Jika itu doa saudara, jika itu kerinduan saudara untuk menjadi hamba, untuk melayani, untuk didapati menjadi hamba yang baik, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa kami banyak melakukan kesalahan. Kami banyak melakukan mungkin kekeliruan. Kami kadang-kadang didapati menjadi hamba yang malas, hamba yang jahat tanpa kami sadari. Kadang-kadang kami hitung-hitungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kami merasa bahwa yang kami lakukan ini karena kami. Padahal Alkitab mencatat bahwa kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna, useless, good for nothing. Kami hanya melakukan sebagai tanggung jawab kebaikan kami. Hamba berdoa, biar hari ini dimanapun kami berada, temui kami, berikan kami hati yang penuh belas kasihan, hati yang selalu merendah, hati yang selalu ingin melayani Tuhan. Dan biar Kau dapati setiap kami akan selalu ada waktu untuk Engkau, kami akan selalu ada tenaga, ada kesempatan, dan kami akan beri waktu-waktu kami yang terbaik untuk Engkau, untuk pekerjaanmu, untuk pelayananmu. Dan temukan kami menjadi hamba yang baik untuk setiap tanggung jawab apapun itu, karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, meteraikan setiap firman Allah pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama katakan, mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap nama-Mu. Ada berapa di antara saudara hari ini yang datang dengan pergumulan, yang datang dengan kesulitan? Kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Bapa yang sangat baik, Tuhan yang sangat luar biasa. Mari arahkan tangan saudara ke layar. Kita sepakat berdoa. Apapun setiap pergumulan kita, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Kita sepakat di dalam nama Yesus. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Engkau tolong setiap kami semua yang tidak dan terkecuali. Kami datang di hadapan Tuhan. Kau tahu setiap pergumulan kami. Kau kuatkan kami, hiburkan kami, berikan kami kesanggupan untuk memiliki pengharapan dan iman kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun setiap pergumulan kami, sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah, Kau tolong setiap kami. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Bahkan semua orang yang sudah mengirimkan beban doa dalam nama Yesus, Tuhan mendengar setiap permohonan doa. Tuhan menjawab dan mujizat terjadi. Terlebih hidup kami diubahkan, hidup kami dimenangkan. Di dalam nama Yesus, sama berdoa sekali lagi. Jadikan kami hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang setia dan rajin, dan hamba-hamba yang ditemukan oleh Tuhan bahwa kami ini bukan siapa-siapa, tapi Yesus kami yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, kami masuki hari ini dengan penuh sukacita dan berkat Tuhan, dan hidup kami untuk melayani Tuhan seumur hidup. In Jesus mighty name, amen. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada beban doa, jangan lupa untuk mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Dan kita bertemu Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di YouTube channel Jacqueline Selose Official. Kalau Anda terberkati, jangan lupa untuk bantuan untuk share ke teman-teman yang lain. Dan Yesus kita luar biasa. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.